Barada Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Baradae adalah orang pertama yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Setelah menjadi tersangka, Baradae justru memberikan keterangan yang mengejutkan. Pasalnya, keterangan yang ia berikan ini berbeda dari keterangan awal sebelum ia berstatus tersangka. Lantas apa saja itu? Mari kita bongkar. Insiden polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo membawa Baradae kepada status tersangka. Sebelumnya Baradae memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dalam keterangan ini, ia mengaku mendengar teriakan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dari lantai atas. Ia lantas turun dan menanyai Brigadir J yang berdiri depan pintu kamar Verdi Sambo, seraya mengerahkan senjata kepadanya. Pertanyaan yang Baradae lontarkan dibalas dengan sebuah tembakan dari Brigadir J. Baradae yang pada saat itu masih berada di atas tangga, sontak merespon dengan balik memberi tembakan. Tembakan ini kabarnya dipicu tindakan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Salah satu anggota tim kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin, mengungkapkan pengakuan kliennya menyatakan tidak ada aksi baku tembak dalam peristiwa ini. Sedangkan menurut pernyataan polisi pada 11 Juli 2022 lalu, Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak. Burhanuddin mengklaim bahwa tembakan yang dikeluarkan dari pistol Brigadir J diletuskan hanya untuk membuat seolah-olah terjadi peristiwa baku tembak. Tembakan dari senjata Brigadir J sengaja diarahkan ke dinding di sekitar tempat kejadian perkara. Sebelumnya dari pernyataan polisi, Brigadir J diberitakan mengeluarkan 7 kali tembakan yang semuanya tidak mengenai Baradae. Sebaliknya Baradae menghujani Brigadir J dengan 5 tembakan tepat sasaran hingga Brigadir J tewas. Publik sempat dibuat bertanya-tanya, mengapa Richard Eliezer yang berpangkat Bayangkara II mampu berkali-kali mengenai tubuh Yosua yang berpangkat Brigadir tanpa terkena satupun peluru. Tapi rasa penasaran ini dijawab oleh Kapolres Metro Jaya, Jakarta Selatan nonaktif, Budi Hadi Susianto 11 Juli 2022 lalu. Budi mengatakan bahwa Baradae adalah penembak nomor 1 di Resimen Pelopor Brimob Polri. Budi juga mengatakan bahwa karena kemahirannya dalam menggunakan senjata, Baradae bahkan ditunjuk sebagai pelatih vertikal rescue. Budi mengaku mendapat informasi ini dari seorang komandan Baradae. Setelah Baradae Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dan dimintai keterangan lebih lanjut, ia mengakui bahwa dirinya bukan seorang penembak jitu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi. Edwin mengetahui kebenaran ini setelah pihak LPSK melakukan pemeriksaan kedua Baradae sebanyak 3 kali. Selain itu, Edwin juga menambahkan banyak fakta lain yang ia temukan adalah Baradae baru diberikan pistol pada November 2021. Fakta selanjutnya, Edwin menuturkan bahwa Baradae tidak bertugas sebagai aide de camp atau ajudan Irjen Verdi Sambo, melainkan supir untuk keperluan akomodasi sehari-hari. Pengakuan Baradae ke LPSK masih berlanjut. Pria asal Sulawesi Utara ini juga mengakui bahwa dirinya menembak Brigadir J dari jarak dekat. Pengakuan ini menepis informasi dari kronologi awal yang disampaikan oleh polisi yang menyatakan bahwa Baradae menembak dari atas tangga. Kepada Komnas HAM, Baradae mengaku awalnya menembak Brigadir J dari jarak 6 meter. Setelah Brigadir J terkapar, ia lalu mendekat dan menembak kepala Brigadir J dari jarak 2 meter. Pengacara Baradae Dioli Payumara mengungkapkan bahwa kliennya mendapat perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir J. Informasi perihal adanya perintah penembakan ini diperoleh berdasarkan keterangan Baradae saat menjalani proses pemeriksaan dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di Barreskrim Polri pada 6 Agustus 2022 kemarin. Diolipa menegaskan bahwa atasan yang dimaksud adalah atasan langsung yang dijaga oleh Baradae. Kendati demikian, Diolipa tidak membeberkan secara detail siapa sosok atasan langsung yang itu. Sementara itu, Muhammad Burhanuddin
Burhanuddin menyebutkan bahwa atasan langsung Baradae berada di lokasi kejadian saat Brigadir J meregang nyawa. Burhanuddin juga tak mengatakan secara gamblang sosok atasan Baradae yang dibicarakan. Burhanuddin hanya menjelaskan bahwa figur ini adalah atasan di mana Baradae bertugas. Selain itu, Burhanuddin juga mengatakan bahwa kliennya mendapat tekanan untuk menembak Brigadir J. Setelah mengaku bersalah telah menembak Brigadir J hingga tewas, Baradae merasa menyesal telah melakukan perbuatan keji ini dan menerima langsung kedatangan kuasa hukum Baradae. Justice kolaborator sendiri adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama untuk memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Tujuannya untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius. Upaya ini biasanya digunakan dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana terorganisir lain. Dengan menjadi justice kolaborator, Baradae berpeluang mendapat keringanan tuntutan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ketika pengadilan telah memutus perkara ini, Baradae juga bisa mendapatkan hak-hak narapidana yang direkomendasikan LPSK. Selain itu, Baradae juga bisa mendapatkan sejumlah penanganan khusus, seperti penahanan dipisah dari pelaku lain, pemisahan berkas perkara, dan penuntutan yang dilakukan di akhir. Dalam persidangan, Baradae bisa memberikan kesaksian tanpa menghadirkan terdakwa lain dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Kesaksian pun bisa diberikan secara daring. Semoga setelah ini, fakta-fakta baru semakin banyak yang terkuak dari pihak Baradae. Tetap ikuti dan pantau terus sampai akhir.